Belajar dari orang-orang hebat yang memilih tetap menjadi sederhana dan rendah hati. Berarti belajar untuk menjadi penyalur berkat dan kebaikan kepada sesama. Seperti kesempatan kali ini, tamu kita kali ini adalah seorang yang hebat dan memilih untuk tetap menjadi sederhana dan rendah hati. Tamu kita ini lahir di sebuah dusun namanya Lewuran, Flores bagian timur Indonesia pada 4 Agustus 1968. Padre Marco yang sering dikenal menghabiskan masa kecilnya dan masa remajanya di kabupaten tempat kelahirannya, Flores Timur. Hidupnya perlahan berubah ketika memutuskan untuk bergabung dengan Serikat Sabda Allah pada tahun 1988. Semenjak saat itu, Padre Marco mulai merantau di Tanah Timur, Nenuk khususnya, ketika menjalani masa novisiatnya. Dari Nenuk kembali ke Flores, di Maumere, pada tempat sandar matahari atau Ledelero, yang saat itu namanya STFK Ledalero atau Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, yang sekarang berubah nama menjadi IFTK, Institut Filsafat Teknologi dan Kreatif Ledalero. Terima kasih banyak Pater atas kesediaannya untuk berbagi dengan kita. Adalah sebuah berkat bagi saya, khususnya bagi para pendengar yang akan mendengarkan sharingnya atau pengalaman hidup, pengalaman panggilannya Pater Marco. Pertanyaan pertama dari beberapa pertanyaan akan saya tanyakan ke Pater. Mengapa memilih Serikat Sabda Allah? Pertama-tama, terima kasih Pater Lukas untuk undangannya Ya. bincang-bincang pada sore hari yang indah ini. Pertanyaan pertama, mengapa saya memilih menjadi anggota Serikat Sabda Allah? Ya. Saya lahir di sebuah wilayah di Flores Timur. Dulu waktu saya kecil, pastor paroki saya itu orang Belanda dan SVD, Serikat Sabda Allah. Namanya Pater Cor Smith. Dan beliau pula lah yang menjadi inspirator pertama ya di dalam hidup saya. Okay. Melihat beliau sebagai seorang imam SVD yang begitu khas, ya, dekat dengan orang dan sangat disegani dan dipatuh ya. Ketika beliau datang ke kampung kami, sebagai anak-anak kita itu berlari menyongsong dia. Ada orang bilang, "Oi, Pater Smith sudah dekat." Itu kita anak-anak kecil berlari menyongsong dia karena beliau datang dengan kudanya ya. Oh ya? Ya, dan ketika kita berlari mengikuti beliau dari belakang sampai ke pastoran, beliau memberi kita manisan-manisan ya. Jadi dengan bangga kita kembali ke rumah sambil mengangkat gula tinggi-tinggi. Ini hadiah dari Pater Cor Smith. Okay. Jadi satu hal yang menjadi sebuah kebiasaan setiap kali beliau datang. Dan beliau juga bukan saja Datang dari paroki ya? dari pusat paroki, karena kebetulan kita namanya stasi ya. Oh ya. Dan beliau datang untuk berpatroli setiap kali selalu yang sama. Dan beliau itu menjadi terkesan untuk saya karena bukan saja membagi-bagi kita manisan dan dekat dengan kita anak kecil, tetapi beliau itu berjalan dari rumah ke rumah, diberi makan. Lalu ketika ada orang sakit, beliau membawa obat-obatan. Jadi beliau itu saya lihat sebagai pembawa sabda gembira, kabar gembira Yesus Kristus, penyebar Injil, tetapi juga penyembuh manusia yang sakit. Jadi
beliau itu penyembuh jiwa dan penyembuh badan, ya. Sebuah konsep pastoral yang sangat integral yang saya lihat dulu waktu saya masih kecil, kagum, sehingga saya juga berpikir suatu saat mungkin saya juga menjadi seperti itu. Tapi kulit saya hitam, beliau Hmm, kan putih. iya. Nah, dalam Waktu perjalanan itu waktu, masih kecil ya, masih Pater. kecil, Oke, masih kecil, waktu itu berumur 5, 6 tahun, 4, 5, 6. oke, Terus waktu bergulir, kakak saya yang sulung, kabarnya mau masuk seminari Hokengnya untuk oke. menyiapkan diri jadi imam. Mm-mm. Dan beliau juga ya berjalan terus menempuh pendidikan, dan seminari waktu itu merupakan sebuah oase pendidikan dan oase spiritualitas Mm-mm. kerohanian yang sangat mengesankan kami. Oh iya, Dan saya juga mendapat banyak cerita dari kakak. Kakak sulung itu juga memutuskan menjadi SPD, menguatkan wow. lagi jalan panggilan saya. Jadi semuanya itu sepertinya sudah ada ceritanya sejak masa kecil gitu. Oh ya, omong-omong, kalau boleh tahu, berapa bersaudara ya, Pater? Kami dulu, walaupun situasi sangat-sangat sulit karena orang tua saya itu petani sederhana sekali, kami berlima Oke. bersaudara. Saya yang Hmm. bungsu. Oh, Kakak saya yang sudah memutuskan menjadi imam SPD, Pater Yosef Bukubala Kuta SPD almarhum, hmm. itu beliau yang sulung. Oke. Di antara kami berdua ada 3, Hmm. tetapi sayangnya 3 sudah meninggalkan kami dengan umur yang rata-rata muda, termasuk kakak sulung yang pastor. Sehingga yang hidup sekarang tinggal kami berdua, kakak saya di kampung, namanya seorang harus menjaga rumah ya. Oh iya, benar. Dan beliau menjaga rumah, menikah dan punya anak-anak, Kakak 2, laki-laki ya? iya Laki. kakak laki-laki. Kakak Nona satu-satunya juga sudah meninggal dipanggil Tuhan. Sebuah kehilangan besar, karena kami berharap beliau bisa memainkan peran ibu ya, karena ibu Iya. meninggal sudah sangat-sangat awal. Oh, Ibu yang pertama-tama meninggal tahun 1985. Dan setelah itu kakak sulung juga pergi, kakak kedua juga pergi, dan satu kakak lagi di atas saya hmm. juga pergi. Jadi kami berdua, satu di rumah dan saya di sini, Roma, Vatikan. Ya, kita kembali ke panggilan. Setelah itu, Padre memutuskan untuk masuk seminari. Tahun berapa ya? Iya, jadi ceritanya memang sangat unik. Kita di kampung ya, Iya, seperti kita alami juga di benar, benar, kampung-kampung kita benar. di Iya. NTT. Ada anak yang mungkin menurut observasi atau pengamatan orang kampung, Hmm. anak ini baik, sopan, santun, otaknya juga baik, dicintai oleh Anak yang diberkati. warga. Ya, ada tanda-tanda kecil seperti itu yang katanya juga saya Hmm. alami. Oh ya. Ya, ada lagi cerita-cerita waktu saya masih kecil sekali, ada cerita-cerita yang ya biar disimpan untuk warga di kampung, Oh, ya karena terlalu sensitif oh yang ya. menyangkut diri saya. Oh well. Tetapi itulah, kemudian saya bertumbuh dan berkembang, mulai menonjol di sekolah SD, kemudian di SMP juga. Itu rasa percaya diri kita itu timbul dari hal-hal yang spesifik-spesifik seperti itu. Jadi orang-orang di sekitar kita, keluarga dan juga di kampung, Hmm. mulai memberikan kita rasa percaya dan menganggap kita bisa, dan menyayangi kita, dan semuanya itu termasuk keaktifan kita di dalam hidup bergereja, Hmm. menjalankan iman hidup kita sejak kecil. Semuanya itu menghantar kita, menguatkan panggilan kita. Saya kemudian masuk di SMP. Di SMP juga prestasi akademik saya sangat menonjol. Ayah saya itu selalu berbangga ketika di sekolah kalau, Pasti itu orang tua pasti iya, sangat karena bangga waktu dengan dibagi anak-anaknya. rapor kan orang tua harus hadir kan. Iya, benar. Jadi itu dibaca dulu tuh yang juara harapan, Juara juara satu. juara satu itu paling akhir. Ayah saya itu sudah mulai cemas, anak saya ini gimana. Oh iya, Sebut saya sebagai juara juara satu, satu. wah, air mata gugur. Jadi di setiap semester selalu yang sama, Oh ya, itu waktu itu masih caturulan itu ya? 1 bulan, kemudian naik kelas juga selalu yang sama, selalu memiliki prestasi yang bagus.
sampai pada ujian akhir juga mendapat juara umum dan semuanya itu. Kemudian bisikan-bisikan, ya orang kalau masuk seminari itu harus Iya. pintar gitu. Oh ya itu, Jadi itu ya pasti semuanya itu. itu Ya meneguhkan benar, benar. kita, Ya. membantu menyiapkan jalan. Jadi kita lihat ini peran masyarakat, peran umat, peran orang di luar kita itu juga penting, Ya bukan benar. hanya keluarga, lingkungan yang turut membentuk Ya panggilan benar. kita. Dan ini sesuatu yang bagus yang saya alami di dalam perjalanan hidup saya. Dan tahun 1988 setelah di seminari juga ya, seminari juga, wah kesulitan ekonomi luar biasa. Saya itu berkali-kali disuruh berhenti karena tunggakan Oh ya. uang asrama dan uang sekolah. Dan saya disuruh kembali juga untuk ke rumah ya, untuk mencari uang bersama keluarga. Eh, Luar biasa itu perjuangannya itu ya. ya, itu cerita ini memang sangat pahit untuk dikenang kembali ya. Tetapi Tuhan selalu memiliki jalan tersendiri untuk menyelamatkan saya. Sehingga saya juga selesai dan mendapat prestasi yang bagus. Prestasi itu tetap berlanjut sampai di seminari. Waktu prestasi akademiknya itu tidak ada kompensasi gitu, dapat beasiswa. Itu baru pada tahun terakhir. Oh ya. Waktu kelas 3, ketika prestasi saya masih tetap tinggi, kemudian saya mendapat seperti beasiswa Ya. gitu ya. Ya. Waktu itu baru dipraktikkan itu, praktik beasiswa di seminari di SMA. Ya. Ya, jadi saya mendapat dan syukurlah dan selesai semuanya dengan baik, dan saya memutuskan juga untuk masuk SPD. Kakak saya waktu itu baru ditabiskan ya. Jadi Ketika ya. saya selesai dengan seminari menengah, Oh kakak ya. saya baru ditabiskan 1-2 tahun sebelumnya. Jadi eufori semuanya itu masih berada di dalam hati dan benak saya, dan ada sebuah dukungan yang besar, dorongan yang besar untuk juga seperti beliau. Jadi beliau itu katakanlah motivator nomor 2 di dalam perjalanan hidup saya, tetapi tetap nomor 1 di dalam keluarga gitu. Oh ya, setelah selesai pendidikan filsafat di Ledelero, Pater dikirim ke Austria, Wina. Benar sekali ya. Bagaimana pengalaman pertama menjadi seorang perantau berjubah di tanah Eropa, khususnya di Austria? Ya, jadi tadi disinggung bahwa saya memulai perjalanan bersama SPD di Novisiat Nenuk ya. Ya, ya. Di novisiat itu salah satu tekanan utamanya adalah penguasaan bahasa asing. Oke. Dan kebetulan saja saya dikaruniai oleh Tuhan sebuah bakat untuk berbahasa dan termasuk berbahasa asing. Ya, waktu itu masih sebatas bahasa Inggris ya. Dan prefek kami waktu itu, Pater Andres Mua almarhum, sudah mengenal juga sedikit bakat saya waktu itu. Dan saya juga tekun untuk mendalaminya, dan saya sudah mendapat semacam bisikan-bisikan dari teman-teman. Oh iya. Karena waktu itu kan sudah ada program pertukaran para frater ke luar Iya, negeri iya. ya, ke Jerman dan ke Austria. Jadi ada yang bilang, "Woi, kamu ini nanti alamatnya ke luar negeri ini ya." Jadi ada semacam pengakuan lagi dari luar seperti itu. Dari teman-teman Teman-teman, ya. seangkatan. Ya. Tetapi saya tidak percaya dan saya tekun aja dengan apa yang saya lakukan. Nah, sampai ke Ledlero juga studi, ya prestasi naik turun, tetapi kemudian meningkat sampai saya juga diutus untuk ikut Cerdas Cermat P4 ke Jakarta itu Oh ya. iya. Jadi kami itu angkatan pertama dalam sejarah Ledlero Ledelero. untuk Waktu itu berapa orang? kami ada 3 orang. Jadi saya dengan teman saya waktu itu, Frater Justinus Darmo, orang dari Lembata, Oke. sayangnya sudah menarik diri. Lalu Pater almarhum Mariano Grace da Silva, yang juga sampai bersama saya diutus ke Austria waktu itu. Oke. Dan setelah kembali dari Jakarta, walaupun gugur karena kita dari wilayah belum menguasai semuanya itu kan, Benar ya. tetapi syukur bisa sampai Jakarta.
Dan Itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. sebuah terobosan dan sebuah kebanggaan Ya, tersendiri. benar itu. Dan setelah kembali di Jakarta, itu kita mendapat semacam apresiasi khusus ya dari sekolah dan juga dari teman-teman, dari dosen-dosen. Dan kita pelan-pelan menjadi fokus perhatian Ya, mereka. pasti itu. Iya. Dan pada satu Menjadi mahasiswa teladan begitu ya. iya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan suatu saat setelah kami kembali dari Jakarta, itu saya dipanggil dan disampaikan secara pribadi. Dua yang lain juga, teman saya itu almarhum Grace da Silva juga Oke. disampaikan. Dan keluarlah pengumuman bahwa kami berdua akan ke Austria. Ke Austria. Iya. Nah, waktu itu kan kita tidak tahu apa-apa tentang Austria. Austria yang di mana? Jadi buka buku di perpustakaan Lero, kita hanya melihat gambar-gambar Iya, benar. mati hitam Iya. putih Oh, waktu itu benar ya. dengan Ya. cerita apa adanya, tetapi bayangan semuanya. Memang sebelum kami sudah ada 4 orang ke sana, 5 Oh orang ya. Angkatan pertama 3 orang, Oh, termasuk almarhum Amatus Woi, oh, Pate Amatus Andreas semua masih hidup, Andreas Sau Oke. masih hidup ya di Ledlero. Satunya sudah tarik diri, jadi mereka 3 itu angkatan paling pertama. Saya kira tahun 1986. Kemudian angkatan kedua itu yang Uskup Agung Ende sekarang, Uskup Monsignor Paulus Budi Budi Kleden. Kleden bersama temannya namanya Ferdi Rajutuga yang sekarang tinggal di Austria, tarik diri lalu bekerja di paroki. Angkatan ketiga waktu itu dua-duanya tarik diri, namanya Bruder Kletus Pake yang juga menarik diri. Satu calon imam lain namanya Justinus Jogoja juga menarik diri, sudah di Jakarta. Kletus masih tinggal di Austria. Lalu setelah mereka kami tahun 1992. Ya, jadi dengan almarhum Mariano Grace da Silva kami berangkat nekat ya. karena sudah mendapat Sudah dibekali pasti dengan pemahaman bahasa gitu. pemahaman bahasa Jerman sama sekali tidak. Kita hanya berbekal pengalaman di seminari. Jadi apa adanya saja waktu kita belajar untuk ujian. Tetapi semua sudah lupakan. Kita tidak tahu bahwa satu saat kita akan ke negara berbahasa Jerman. Jadi kita hanya waktu tahu bahwa Danke artinya terima kasih, Entschuldigung artinya maaf, wie geht es dir, apa kabar. Jadi yang dasar-dasar itu seperti itu. Ya, benar. Dan pergi dengan kemampuan bahasa Inggris saja yang kami andalkan. Dan kami tiba dengan selamat waktu itu bulan Oktober ya. Bulan September. Itu pelan-pelan sudah masuk musim gugur. Wah, datang dari wilayah tropis masuk ke wilayah musim pertama kali lagi, wilayah dengan musim gugur, daun-daun sudah kuning dan mulai jatuh dan rontok. Satu saat kita hanya melihat pohon-pohon yang rontok. Kalau di sini di wilayah Italia, di wilayah Mediterania, Laut Tengah itu lain ya. Agak lain suasana fauna floranya. Tetapi di Eropa Tengah dan Barat seperti Austria, gugur itu gugur sungguh-sungguh. Benar. Sehingga waktu itu kita masuk musim gugur, ada semacam shock tertentu. Pasti. Dan kita lihat manusia-manusia mulai sendirian, yang tua-tua masuk ke dalam taman dengan anjing, duduk sendirian. Waktu itu hewan peliharaan mereka sudah banyak ya orang-orang di sana sudah ya. Iya, sudah kita heran lihat anjing ya banyak. Dalam hati kita kan waktu perpisahan dari Flores itu kan makan daging anjing. Datang ke situ, kita lihat anjing disayang, digendong, dipakai baju. Iya, benar. Ada yang pakai kosmetik segala. Jadi sudah pelan-pelan masuk ke dalam dunia yang berbeda. Ya, bahasa waktu itu memang parah karena kita tidak tahu apa-apa ya. Kita mengandalkan bahasa Jerman, tetapi kita waktu itu sangat senang karena disambut dengan sangat ramah. Bahasa tubuh mereka, raut wajah mereka, senyum mereka merupakan sebuah bahasa tertentu yang mengungkapkan sesuatu yang sangat-sangat indah, yang baik. Kita mengenal maksud mereka baik, sehingga kita juga berkomunikasi melalui bahasa-bahasa sandi atau kode-kode sandi. Bahasa tubuh begitu. Bahasa tubuh. Tapi bahasa hati waktu itu memang kuat. Bahasa hati itu yang apa waktu itu ada frater Indonesia yang lebih dulu? Benar sekali, saya masih mendapat Uskup Agung Paulus Budi Kleden di rumah yang sama.
dan juga 2 yang kami sebelumnya sama-sama, tetapi kita kan di dalam komunitas, Oke. sehingga Namanya apa ya rumah? Rumah Misi Santo Gabriel, Oke. Austria, di pinggiran kota Wina, Oke. ibu kota Austria. Di Oke. situ kita kan komunitasnya internasional, sehingga kita dengan orang Indonesia kita sebatas salam-salam atau bicara yang penting-penting saja, tetapi kita harus masuk ke dalam komunitas untuk bisa bergaul dengan siapa saja. Mm-mm. Apalagi waktu itu pendidikan di sana juga sangat ketat dengan inkulturasi dan program membaur, Oke. sehingga kita bisa maju di dalam inkulturasi termasuk penguasaan bahasa setempat. Ya, tapi saya tidak menyesal tentang semuanya itu, walaupun keras ya pendidikannya waktu itu, tetapi sangat mengedukasi dan sangat membantu. Setelah itu Pater menyelesaikan studi teologi di sana. Ya, benar sekali. Jadi Berapa tahun ya studi ya, teologinya? jadi sebelum masuk ke studi kan kita belajar bahasa Belajar dulu kan? bahasa. Oh Ya. iya. Jadi bagusnya itu program pendidikan di Austria waktu itu SVD Mm. memberikan kita waktu 8 bulan untuk studi Oke. bahasa. Bahasa Jerman itu kan bahasa sukar ya. Oh ya, sukar Iya, sekali. sukar sekali. Saya Sehingga pernah belajar 3 tahun tapi tidak mengerti apapun. iya itulah. Jadi berdasarkan kenyataan itu diberi kita waktu Benar. cukup banyak. Dan saya senang sekali karena saya bergairah sekali untuk menguasai bahasa itu. Ya. Dan untungnya, dan ini merupakan sebuah pengalaman yang baik sebenarnya, bahwa Mm-mm. kalau kita mau menguasai bahasa setempat atau Oke. bahasa asing di satu negara, Mm-mm. paling pertama itu kita harus memupuk rasa cinta dan rasa hormat kita terhadap Ya, negara benar. tempat tersebut. Ya, benar itu. Dan budaya mereka dan manusia-manusianya juga kita cintai dengan tentu tidak serta-merta, tetapi pelan-pelan, karena semuanya itu merupakan bagian dari apa adanya mereka. Ya. Bahasa mereka adalah bagian dari mereka. Mm-mm. Tanpa mencintai dan menghormati mereka, kita pasti sulit Sulit. belajar bahasa Ya. mereka. Dan saya waktu itu mulai dengan mencintai lagu-lagu mereka. Oh ya. Lagu-lagu mereka itu saya suka sekali, namanya Schlager, itu lagu-lagu bahasa Jerman, dan mencintai orang-orangnya, mengagumi mereka. Waktu itu orang-orangnya sangat ramah ya? Orangnya di dalam rumah kita ya ramah, namanya juga konfrater Iya sendiri. pasti. Maksud Di saya luar, orang-orang di luar. di luar itu ya Di orang paroki Austria. misalnya. Itu orang Austria itu dikenal sebagai orang yang memang ramah dan sangat dekat setelah melewati sebuah proses perkenalan tersendiri. Jadi orang-orang baru itu mereka butuh waktu yang cukup lama untuk bisa masuk. Tetapi orang-orang yang kita sudah kenal dan kita rasa cocok, yang orang bilang chemistry-nya cocok, Ya, benar. itu kita akan sangat mendalam di dalam persahabatan dan pertemanan. Oke. Itu ciri khasnya orang-orang Austria. Ya. Dan itu butuh waktu tentunya. Tetapi kita waktu itu juga punya program, selain punya inisiatif pribadi mencari kenalan, juga ada program dari sekolah, dari rumah, untuk bisa keluar dan hidup bersama dengan orang. Sehingga di situ muncul banyak sekali persahabatan, relasi-relasi yang sangat mendalam, dan itu semua membantu kita untuk memahami bahasa mereka, budaya mereka, bagaimana kita bisa makan seperti mereka, Iya, benar. dan membuat juga joke, lelucon-lelucon seperti mereka. Mm. Jadi ketika kita sudah bisa tertawa karena lelucon, itu berarti barometer penguasaan bahasa kita sudah mencapai tingkat tertentu. Dan pada saat itu mereka mulai mendekati. Itu mereka dekat sekali dengan kita. Oh iya. Dan itu mereka baca juga animo kita, baca juga keterbukaan kita. Dan itu saya mempunyai pengalaman yang sangat bagus. Memang semuanya butuh proses, Ya, tetapi pasti. Kohelet bilang segala sesuatu ada waktunya. Ya, jadi sebuah kematangan itu terjadi di dalam sebuah proses. Oh ya, rumah teologi waktu itu institut waktu itu. Sekolah tinggi Sekolah namanya. tinggi teologi itu Iya. waktu itu miliknya SVD ya. Miliknya SVD. Itu Tapi itu yang tertua di dalam Serikat Sabda Allah, yang didirikan oleh pendiri kami Santo Arnold Jansen. Setelah Steyl di Belanda, beliau ke Austria mendirikan rumah itu
Oke. Kemudian sekali didirikan sekolah tingginya, kemudian yang lain menyusul seperti Sankt Augustin di Jerman. Tapi mahasiswanya apakah hanya dari SVD atau dari berbagai kongregasi atau frater-frater dari diosesan keuskupan? Waktu itu kebanyakan hampir 99% SVD sendiri. Oke. Yang dari luar hanya beberapa waktu itu. Kalau dibandingkan dengan Ledalero, wah itu beda jauh sekali. Karena yang dari luar ternyata banyak sekali. Ya sekarang ya. Sedangkan waktu itu dari luar mungkin 3-4 orang. Sedangkan yang Oh SVD ya. sendiri kita berjumlah waktu itu tidak lebih dari 20 orang. Jadi murid-murid seluruhnya itu tidak lebih dari 30 sebenarnya. Oh, Ya. oke. Setelah menyelesaikan teologi, ditabiskan jadi imam di sana. Benar sekali. Jadi semua proses berjalan dengan baik. Setelah kursus bahasa kita mulai dengan studi teologi karena filsafatnya kita sudah selesaikan di Ledlero. Iya, benar. Dan teologi waktu itu kita jalankan juga dengan baik dengan dosen-dosen yang hebat-hebat dari mana-mana, baik konfrater sendiri di dalam rumah maupun dari luar. Bahkan didatangkan juga dari Jerman, dari Libanon dan semuanya itu Oh, dari Libanon. sehingga sangat memperkaya kita. Dan saya itu mulai tertarik dengan memperdalam agama Islam itu ketika berhadapan dengan profesor dari Libanon itu. Dan di situ saya mulai pelan-pelan tertarik dan memperdalam pengetahuan Islam saya. Dan ya semuanya itu kan semua paket teologi ya, jadi bukan saja agama Islam tetapi juga banyak disiplin lainnya seperti di rumah pembentukan atau di sekolah tinggi. Lalu saya selesai pada tahun 1997 dan ditabiskan juga pada tahun yang sama, tanggal 3 Mei 1997, pada suatu hari yang sangat indah itu di Austria, di Eropa Daratan, itu sudah masuk musim semi. Jadi bunga-bunga di mana-mana, matahari yang cerah. Pada hari itu saya dan almarhum Mariano Grace da Silva, SVD, ditabiskan di rumah misi San Gabriel, Austria, menjadi imam. Waktu itu keluarga dari Indonesia, utusan dari keluarga apakah ada yang datang? Saya memang tidak punya keluarga waktu itu, tidak ada satupun yang datang. Yang datang adalah orang tua kandung dari almarhum Pater Mariano Grace da Silva. Oleh karena tidak ada satupun dari keluarga saya datang, maka saya menganggap orang tuanya Pater Mariano juga sebagai orang tua saya. Ya tentu suatu pengalaman yang tidak mudah ya, karena ya beda dengan keluarganya almarhum Mariano yang orangnya rata-rata berpendidikan, guru dan dosen. Orang tua saya kan petani biasa, bapak saya petani sederhana dan tidak bisa jalan jauh karena keterbatasan banyak hal. Pastinya. Dan kakak saya yang sulung waktu itu juga bermisi di Kalimantan, dan beliau waktu itu karena medan yang sulit tidak pernah mengontak kami hampir selama 6 tahun gitu. Dan oleh karena itu beliau juga tidak bisa datang, terikat dengan tugas. Kakak-kakak yang lain juga tidak bisa membayangkan dari kampung yang udik pergi ke Austria, tentu tidak mungkin. Ya pasti. Jadi sendiri saja, tetapi banyak sekali teman-teman saya, kenalan saya datang dengan bas-bas yang besar-besar penuh dari wilayah-wilayah yang pernah saya kunjungi. Dan dengan itu saya menganggap bahwa karya Tuhan itu luar biasa. Jadi itu salah satu bukti lagi bahwa Tuhan itu begitu sering campur tangan di dalam hidup saya. Setelah 2 tahun Padre Marco ditabiskan, tahun 1999 Padre Marco melanjutkan studi doktoratnya. Di mana ya? Dan ambil program apa? Di sebuah kota di barat daya Austria berbatasan dengan Italia Utara, itu namanya kota Innsbruck di provinsi Tirol. Ya, di situ ada sebuah universitas yang besar dengan fakultas yang terkenal, karena di situ juga teolog terkenal yang kita kenal di dalam gereja Katolik. Universitasnya milik SVD? Bukan, milik Yesuit.
Jadi di situ ada satu fakultas yang sangat terkenal karena teolog Karl Rahner Oh ya, Karl pernah Rahner. juga mengajar di situ, dan di situ juga ada sebuah arsip khusus tentang Karl Rahner. Dan universitas itu termasuk yang bermutu di Austria. Saya diutus ke situ untuk mengambil teologi fundamental. Fundamental. Jadi konsep pemimpin SVD di Austria waktu itu bahwa mereka akan menyiapkan saya sebagai penerus jejak dari seorang imam SVD Austria yang saat itu memimpin sebuah institut dialog antar umat beragama, Oke. institut teologi yang ada di dalam sekolah tinggi yang tempat saya studi kemarin sampai menjadi imam itu. Oke. Tapi dia sendirian. Oleh karena itu, karena semakin berumur, SVD melihat itu sebagai sebuah tugas perutusan, tugas misi yang penting. Oke. Oleh karena itu mereka menyiapkan kader. Jadi saya Waktu itu Pater itu sudah mulai berumur ya? Atau Pater, remaja? ya, yang itu namanya Pater Andreas Bestei. Waktu itu umurnya sudah 70-an. Oke. Dan saya diminta untuk mulai studi supaya satu saat Wow. bisa meneruskan. Jadi saya mulai dengan teologi fundamental. Jadi konsepnya itu, konsep formasinya itu memang bagus. Karena kedepannya itu akan bergelut di dalam dunia dialog antar umat Beragama. beragama, yang mana kita lebih sering berurusan dengan agama lain. Oleh karena itu, penting untuk menyiapkan dasar pijakan sendiri, yaitu Mengenal bahwa ajaran sendiri iya, sebelum mengenal ajaran lain. benar sekali. Jadi saya ingin disiapkan di dalam teologi fundamental itu untuk memiliki sebuah pijakan teologis yang kuat Ya, benar. tentang iman kita umat Katolik. Katolik. Dan berbasis pada itu kita bergerak untuk mengenal yang lain. Karena tentu saja kalau orang yang hanya setengah-setengah beriman atau mungkin tidak matang di dalam praktek iman, di dalam keyakinannya sendiri, dan berhadapan dengan agama lain, bisa terjadi juga banyak hal yang tidak disukai. Benar. Misalnya ada sinkretisme, ya, di dalam teologi. Orang mencampur baurkan ajaran iman, atau orang kehilangan identitas keagamaan sendiri. Itu juga sering terjadi. Atau mungkin terjadi apa yang disebut sebagai relativisme. Orang mulai merelativir ajaran iman sendiri, menganggap remeh iman sendiri, atau menganggapnya itu sepele. Sementara itu mengagung-agungkan yang lain, dan Yang ini lain. tidak benar juga. Jadi semuanya itu sangat penting untuk memiliki basis yang solid di dalam reaching out, pergi untuk bertemu dengan yang lain. Kalau saya tidak salah, proses studinya Padre Marco ini hanya berlangsung tiga tahun ya? Sebenarnya 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun, tetapi karena Waktu 2 itu tahun dengan memang luar sedikit, biasa betul. 2 tahun dan sedikit, tetapi karena belum ada waktu untuk bisa ujian, dan juga program wisudanya juga belum, sehingga saya agak menunggu gitu. Jadi intensif saya bekerja 2 tahun, selesai, dan menunggu cukup lama sampai saya di Oh, wisuda. bekerja di paroki sambil studi waktu itu ya? Ya, artinya bahwa saya mengerjakan tesis saya, Oke. intensif selama 2 tahun. Setelah itu disusul dengan beberapa karya korektif, ya, koreksi dan ini dan segala macamnya, dan baru selesai masuk tahun ketiga, artinya bahwa sampai di wisuda. Selama saya menjalankan tugas akademi ini, saya juga tentu tidak lupa menjalankan tugas pastoral. Jadi saya itu menjadi kapelan atau pastor pembantu di 3 paroki berbeda-beda Oh iya. di wilayah Di wilayah yang sama, di kota wilayah yang ya sama. Iya, Innsbruck gitu ya. Innsbruck itu. Dan itu sebuah kombinasi yang sangat bagus. Jadi sepanjang minggu kita bergelut dengan teori-teori teologis, ya, metafisis dan filsafat dan semuanya Iya. itu, teologis biblis dan segala macamnya, lalu menuangkan dalam bentuk tulisan.
Dan itu bagus karena juga kita bisa memetik banyak hal di dalam pergelutan itu untuk bisa membagikannya di dalam pastoral, ya, Refleksi pastoral ya begitu ya. benar, ya. Mm. Dan di 3 paroki itu saya betul-betul menikmati kedekatan dengan umat, ya. Ya, jadi itu sebuah pengalaman yang betul-betul bagus. Padre Marco menulis disertasinya dengan tema Allah orang-orang Flores Timur dan Allah Yesus Kristus, mencari titik-titik temu teologi, spiritualitas untuk dialog. Kalau boleh saya minta untuk menjelaskan sedikit secara singkat tentang disertasi ini. Saya memang waktu studi teologi, saya sudah sangat tertarik dengan fenomen-fenomen keagamaan, ya. Jadi fenomenologi termasuk ini, Fenomenologi Husserl. ya. Jadi termasuk ini unsur-unsur kepercayaan yang indigenous, yang Oke. alami, ya. Karena kebetulan ayah saya itu sangat kental dengan praktik-praktik seperti itu dan Yang kita punya, kenal sebagai tradisi begitu ya. iya, tradisi itu. Mm-mm. Ayah saya itu sangat kental dengan tradisi keagamaan lokal di Ya. Flores Timur, Lama Holot. Dan apa yang kita sebut sebagai Tuhan, yang dalam konsep orang Flores Timur sebagai Ama Lera Wulan Ina Tanah Ekan, ayah ayah matahari dan bulan, ibu bumi, ya. Dan itu konsep dualisme yang komprehensif sekalian, itu merupakan satu hal yang menarik untuk saya perdalami. Dan ditambah lagi dengan praktek-praktek yang mereka lakukan di wilayah kita, ya. Ada banyak sekali yang juga diekspresikan di dalam apa nama yang disebut sebagai mantra, tetapi bukan mantra dalam arti negatif, tetapi semacam pantun-pantun tradisional atau Prosa-prosa begitu. prosa-prosa, ya, katakanlah seperti itu. Semuanya itu sangat memikat Iya. dan mengundang saya untuk semakin Mendalami dan mendalaminya, mengulasnya ya. iya. Oleh karena itu saya juga tertarik pada waktu itu. Saya berangkat dari sebuah pertanyaan, apa artinya praktik indigenous, praktik lokal seperti ini di kampung wilayah saya? Apa artinya dan apa kaitannya dengan Allah Yesus Kristus, umat Kristiani yang kita imani? Di mana saya bisa menemukan apa yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai theological commonalities, itu kesamaan-kesamaan teologis atau kemiripan teologis. Ya. Mungkin ada tesis-tesis tertentu yang bisa saya ambil dan saya pegang yang mewakili pemikiran yang pada akhirnya membuat saya yakin bahwa sesungguhnya di sana ada banyak sekali kemiripan bahkan kesamaan antara dua konsep kepercayaan ini yang bisa kita gunakan sebagai pegangan di dalam memajukan dialog antar umat beragama, terutama dialog teologis. Dan itu saya sangat menikmati itu di dalam mengerjakan, di dalam berpikir, menganalisa, merefleksi dan menulisnya itu banyak sekali itu. Jadi saya itu sangat enjoy sebenarnya, sangat enjoy pengerjaan semuanya itu. Jadi saya juga sangat senang boleh mendalami topik itu sehingga saya juga selesai dan ya untunglah dinyatakan selesai dengan summa cum laude. Summa cum laude, ya, mendapatkan summa cum laude. Dengan predikat summa cum laude berarti itu menandakan bahwa orang yang sangat luar biasa. Ya, jadi itu hasil penilaian para dosen saya, dan itu semuanya saya kerjakan dalam bahasa Jerman. Jadi saya juga sangat menikmati ekspresi-ekspresi, gaya pemikiran dan gaya ungkapan secara tertulis di dalam bahasa Jerman. Dan itu betul-betul sangat indah. Dan saya juga senang bahwa semuanya bisa terjadi begitu cepat dan tentu saja banyak pengorbanan. Ya, jadi untuk bisa meraih sebuah kesuksesan
dibutuhkan banyak pengorbanan. Kesabaran juga ada di sana, harapan selalu ada. Nilai-nilai ini tetap saya pegang sehingga saya juga bisa selesai dengan baik. Kalau saya bisa katakan merangkum disertasinya Padre Marco dengan bahasanya Paus Fransiskus dalam dokumen Evangelii Gaudium. Dalam bahasa Italianya, evangelizzare la cultura e inculturare il Vangelo. Mungkin begitu? Apakah benar? Benar sekali. Jadi sebenarnya terjadi dalam konsep yang sama seperti yang dimaksud oleh Paus Fransiskus. Jadi saya ingin membawa makna dan pesan Injil itu ke dalam budaya lokal, menerangi, Oh ya, benar. istilahnya Ya, menerangi. illuminare, Ya. menerangi gereja, budaya lokal dengan iman Kristiani, dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus yang terungkap di dalam kitab suci dan juga hasil-hasil refleksi para teolog sepanjang sejarah. Dan itu betul-betul suatu yang memang sangat penting. Budaya itu sebenarnya orang bilang substansi dari agama ya. Tetapi tidak selamanya segala sesuatu itu bisa diterima sebagai substansi agama. Ya. Jadi di sini Injil memiliki peran katalisator atau peran pemurnian. Dia menyinari budaya lokal dan mengangkat keluar nilai-nilai yang mungkin selama ini tersembunyi dan tidak dikenal. Ya. Ternyata itu bukan merupakan sesuatu yang kafir atau sesuatu yang harus dikutuk atau harus dijauhi. Atau yang sudah dikenal nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral yang dikenal tapi belum diakui begitu ya. Belum diakui dan itu kita datang dengan pendekatan Injil. Benar. Kita masuk lalu kita melihat, wah ternyata luhur sekali nilai-nilai ini. Ya, jadi budaya itu kan per se sesuatu yang baik. Ya. Jadi sesuatu yang baik pasti akan bergaul dengan yang baik-baik. Injil adalah sesuatu yang baik. Jadi ini kebaikan bertemu dengan kebaikan. Sekali lagi saya bilang tidak semuanya, tetapi banyak nilai dan elemen yang betul-betul baik yang bisa kita angkat keluar. Jadi misalnya nilai penyerahan diri orang atau nilai pencarian orang terhadap yang tak terbatas. Atau pengalaman-pengalaman batas di dalam kehidupan manusia dan mengalami situasi keterlemparan kepada sesuatu yang adikodrati yang diungkapkan melalui pantun-pantun, doa-doa yang doa-doa artinya menurut mereka dengan penyembelihan korban-korban dan dengan sebenarnya mereka budaya-budaya tentang penyembelihan kurban itu sebenarnya kita mengikuti ajaran dalam perjanjian lama sebenarnya kan? Iya, artinya bahwa mungkin mereka tidak mengikuti, tapi praktik ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai keagamaan. Iya, keagamaan. Ya. Di dalam ekspresi keagamaan mereka. Iya. Jadi di dalam tradisi agama Yahudi yang kita kemudian Yesus membawa masuk ke dalam agama kita Kristiani, itu kan praktik-praktik itu sudah ada. Iya, benar. Kita baca di dalam kitab itu Kejadian, kitab Keluaran. Semuanya itu ada. Misalnya kita baca cerita tentang Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Jadi semuanya itu katakanlah sebuah ekspresi iman dan keagamaan manusia yang paling tinggi. Katakanlah juga nama Tuhan di dalam konteks orang Flores Timur di Lamaholot, Ama lera wulan ina tanah ekan, ayah matahari bulan, ibu bumi. Itu adalah ungkapan yang paling tinggi, paling luhur dari manusia untuk melukiskan Tuhan. Jadi itu yang menempa kehidupan mereka sehari-hari, yang memberikan mereka falsafah hidup profan tetapi juga falsafah kerohanian, spiritualitas mereka. Dan itu ungkapan mereka yang paling luhur dan paling tinggi yang bisa mereka berikan kepada yang paling tinggi. Ya.
Dan itu mereka merasakan bahwa itu Tuhan ada, imanen dan transenden sekaligus. Ya, Jadi katakanlah bahwa matahari dan bulan itu kan itu satu konsep yang mengungkapkan terminologi transcendence ya. ya benar. Itu jauh. Ya, Tetapi ibu bumi itu yang ada di sini. Jadi Tuhan yang transendental dan imanen itu di dalam konsep mereka itu sudah ada. Hanya mereka katakan dalam bentuk dan dalam formulasi yang lain. Dan itu kita masuk dengan teologi kita itu betul-betul teologi kontekstual ya. ya, teologi kontekstual. Jadi itu sangat-sangat betul-betul cocok dan masuk. Oleh karena itu tidak sulit untuk mengangkat mereka keluar lalu kita olah Benar, di dalam terang Injil. benar. Jadi itu Tuhan Allah Yesus Kristus yang transendental dan imanen itu betul-betul pernah ada dan sudah ada di dalam konsep keyakinan orang-orang lokal. Dan bukan saja itu, tetapi juga banyak aspek lainnya juga. Jadi itu konsep korban dan konsep penyerahan diri, konsep pencarian Allah, konsep tentang diri sendiri dan konsep tentang dunia, dosa, kesalahan dan pemulihan. Pokoknya semuanya itu merupakan nilai-nilai keagamaan yang hadir baik di dalam praktik kekristenan maupun juga di dalam praktik-praktik indigenous Keagamaan lokal. lokal. Ya. Jadi Ada nilai keagamaan yang mencakup nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, gitu ya. benar sekali. Jadi hasil riset atau hasil refleksi saya di dalam um, tesis saya itu sebenarnya ingin dipublikasi, hanya sekarang masih pending karena banyak Oh iya, kesibukan. Tapi keinginan saya itu untuk memberikan masukan juga kepada orang-orang saya di Flores Timur untuk bisa memahami praktik imannya itu juga lebih baik di dalam terang iman Kristiani, Kristiani. ajaran Yesus Kristus. Jadi dari hasil tulisan dan hasil tesis atau disertasi saya ini, saya belajar banyak hal sebenarnya, memberikan saya banyak keberanian dan juga motivasi serta pegangan iman yang kuat untuk berdialog dengan umat agama lain. Bahwa salah satu tesis yang saya pegang sampai hari ini bahwa sesungguhnya hal-hal atau unsur-unsur yang mirip atau sama itu lebih berpotensi dan lebih mampu menyatukan kita, atau kalau mungkin itu terlalu absolut, mendekatkan kita lebih daripada hal-hal yang sangat berbeda. Jadi dalam ungkapan bahasa Inggrisnya mungkin lebih mudah dipaham. Ya. Commonalities unite rather than separate.